Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Fathahillah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini tidak mengendorkan semangat kita dalam beribadah, tapi lebih meningkatkan lagi, mengencangkan lagi semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita melaksanakan sholat zuhur yang merupakan kewajiban kita, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita menambah ilmu dengan mengikuti kajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Insinyur Hadi Suyono ST MT PhD IPU Asian Engineer. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Insya Allah beliau nanti akan menyampaikan tema puasa mendidik ikhlas dalam beribadah. Untuk itu marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mengikuti dengan seksama kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Profesor Insinyur Hadi Suyono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kama qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa menyelesaikan sholat zuhur bersama, dan ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur selalu kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dan insya Allah menjadi seorang yang mukhlisi, sebagaimana tema yang akan kita angkat bersama. Bapak Ibu sekalian, mengapa kok kita perlu mengembalikan diri kita masing-masing, meredefinisi kita masing-masing? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikat dengan kita dengan perjanjian dahulunya, dan kita sudah menyatakan juga bahwa kita ini sebenarnya pada prinsipnya adalah muslim. Yang menjadikan kita ini tidak muslim, maksudnya ya alhamdulillah mungkin orang lain gitu, itu karena lingkungan kita. Jadi karena orang tua kita, kemudian karena teman kita, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita itu ada objektifnya, ada tujuannya. Tujuannya adalah itu tadi,
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada. Artinya adalah semua aktivitas yang kita lakukan ini adalah betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kita ini kan di setiap kali kita melakukan aktivitas itu ya karena ini juga manusiawi. Hubungannya banyak yang kaitannya dengan keduniaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi juga itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hunafa, ya, dalam menjalankan agama yang lurus, wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan sholat, wa yutuz zakat, dan juga menunaikan zakat. Dan yang demikian itu wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita itu sebenarnya diperintah untuk beribadah kepada Allah yang mukhlis, yang ikhlas, yang memurnikan semua ketaatan kita itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak yang lain. Kira-kira begitu. Nah, tapi kita kan perlu juga studi, perlu belajar, perlu berilmu. Makanya bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah tanpa ada ilmu? Karena itulah maka ilmu itu adalah menjadi penting. Pengajian itu menjadi penting. Ya, artinya adalah apapun jalan yang bisa menuju kepada pengetahuan kita untuk menambah diri kita agar segala aktivitas kita ini bisa ikhlas pada Allah, maka itulah ilmu yang harus kita jalankan. Kemudian yang berikutnya melakukan amal. Jadi ilmu, kemudian berikutnya amal, kemudian yang nanti yang berikutnya lagi itu adalah tingkatan dari kualitas dari amal kita itu tadi. Motivasinya apa? Kira-kira begitu. Makanya step berikutnya begitu kita sudah ya meniatkan, ya kan begitu. Ada niatan di dalam melakukan perintah Allah itu tadi itu dengan ikhlas, maka lanjutkan dengan mendirikan sholat. Nah, kita alhamdulillah sudah mendirikan sholat. Tidak semua orang bisa mendirikan sholat dengan utuh. Tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa ke masjid. Tidak semua. Dan ini adalah anugerah Allah yang diberikan pada kita. Kononnya kalau kita sholat ke masjid kemudian berjamaah 27 derajat. Artinya 20 derajat itu tingkatannya sangat tinggi sekali perbedaannya. Kira-kira begitu. Kemudian setelah itu ini adalah dimensi yang tadi sholat itu kita tahu bahwa ini adalah kewajiban kita yang paling utama. Jadi amal dan juga niat yang bisa dilihat oleh seseorang itu mukmin atau tidak itu ukurannya sebenarnya sholat. Kalau mereka itu menyia-nyiakan sholat, ya pasti tidak akan bukan kategori itu, gitu. Apalagi kemudian melalaikan sholat. Makanya ukuran pertama kita itu adalah utuhnya sholat kita itu. Nah, kemudian dimensi yang berikutnya lagi adalah wayutuz zakat. Kita berarti tidak mungkin kita akan berzakat kecuali kita itu beruang. Maksudnya itu punya kelebihan rezeki. Kira-kira zakat itu ada dua begitu. Kemudian zakat mal, kemudian ada zakat fitrah yang bersifat individu. Kalau tidak punya kelebihan, Allah tidak mentakdirkan kita ini menjadi orang yang tanda kutip kaya, maka kita tidak akan bisa melakukan az-zakat. Maka minimal zakat fitrah kita lakukan. Kemudian lebih-lebih lagi, jadi di samping juga kemarin kita ribut-ribut dengan kurang bayar begitu, ya kurang bayar itu berapa juta gitu ya maksudnya itu.
Masa yang hanya 2,5% kita tidak keluarkan? Kita rela dipotong oleh Pak Jokowi 15%. Nah, iya ya, di PTNBH ada 5%, 15% sampai pada posisi 35%. Kita rela untuk bisa dipotong oleh negara sebanyak itu. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun kita nggak tahu. Ya itu oknum lah, walaupun oknum gitu kan ya. Tapi maksudnya kita masih belum tahu juga bagaimana itu digunakan. Mungkin itu kita juga sebenarnya. Tapi masa yang 2,5% yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita keluarkan juga. Makanya besok setelah ini enaknya itu menghitungnya ya sekarang ini tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pulang nanti berkumpul dengan keluarga, hitunglah harta yang ada di minimal di rekening kita. Di rekening kita kan ada, masih ada lah, masa nggak ada. Ya sudah dari situ tuh keluarkan 2,5%, berikan ke yang akrobi, kepada saudara-saudara kita dulu. Maksudnya saudara-saudara kita yang bukan wajib kita nafkahi, bukan. Nah, itu merupakan kewajiban yang seharusnya kita berikan. Tapi kepada orang lain. Ya, artinya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan rezeki yang luar biasa kepada kita. Yang kita tidak pernah berpikir bahwa rezeki yang Allah berikan itu kalau dikuantifikasi dalam bentuk uang itu sangat luar biasa. Kita diberikan kesehatan sekarang, kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah duit juga? Misalkan kita sesak dada kita, nggak bisa bernafas, berapa harus beli oksigen, berapa harus nyewa di rumah sakit. Kalau rumah sakitnya mintanya VIP berapa harus tiap hari harus kita keluarkan, semuanya begitu. Nah, masa Allah sudah memberikan rezeki kepada kita yang sudah sebagian banyaknya, kita tidak pernah berpikir untuk bisa menyalurkan itu ya kepada hamba Allah yang lain. Gitu. Saya ingatkan juga Rasulullah SAW itu mengatakan setiap manusia pasti binasa kecuali orang yang berilmu. Makanya saya mengatakan tadi kita harus berusaha untuk bisa berilmu. Ya, hadiri pengajian walaupun doyo-doyo. Ya, jadwalkan kita. Kemudian setiap yang berilmu juga binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Buah dari ilmu itu adalah amal. Jadi banyak ilmu tapi tidak beramal, ya nonsen juga. Kemudian yang dilanjutkan lagi, setiap yang berilmu juga binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Setiap pengamal ilmu pun rusak binasa kecuali orang yang ikhlas niatnya. Artinya semuanya ini kuncinya di ikhlas. Kira-kira begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita ini kan sekarang pada posisi bulan puasa. Kan nggak mungkin kita ini bolehlah seperti dulu anak kita yang kecil, kan nggak mungkin terus lari kemudian rokokan sebentar lari lagi pura-pura puasa gitu kan ya. Tapi itu bisa terjadi itu. Ya pura-pura ke kamar mandi, ya, saking dahaganya kemudian minum sedikit. Ini kan begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui nabinya bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Jadi semua amalan itu tadi itu sudah langsung dihitung. Mudahnya kalau remunerasi itu sudah ada rumusnya gitu. Ya. Tapi kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Jadi kita mesti
yang paling kita tunggu ketika puasa itu adalah adzan maghrib. Nah, karena apa? Dhahabat dhama'u wa tallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka pasti nanti dari yang tadi disampaikan itu tadi pasti pahalanya itu pasti di hadapan Allah, kira-kira begitu. Tapi ini ada yang lain lagi, bahwa kebahagiaan ya di samping kita ketika minuman yang kita minum pada saat buka puasa itu tadi, ada kebahagiaan yang lain lagi itu, yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan rohnya. Nah, ketika kita berjumpa dengan Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya, makanya kita ada di samping puasa Ramadan ini kita berusaha untuk membiasakan puasa juga di luar Ramadan, kira-kira begitu. Ya, ini mengingatkan saya pribadi juga bahwa yang jelas bahwa puasa itu tadi itu jaminan Allah itu luar biasa. Ya. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang panjang di hadis arba'in itu tadi tentang masalah Islam, kemudian iman, kemudian Rasulullah SAW lagi bersabda, qala fa'akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi tadi yang kaitannya dengan keikhlasan kita, ya. Kemudian laki-laki itu tersebut bertanya lagi. Jadi ini panjang hadisnya, kemudian dipotong yang terakhir. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau Rasulullah SAW kemudian bersabda, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh Dia melihatnya. Maksudnya tadi itu. Jadi kalau lari-lari ke kamar mandi hanya untuk mencicipi air putih gitu kan, bahwa Allah itu pasti akan tahu. Kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya An-Nasa'il Ibad itu beliau membagi keikhlasan itu ada 3, ya. Jadi keikhlasan yang pertama itu adalah memberikan perbuatan, membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah Ta'ala. Maksudnya adalah keinginannya itu bukan karena balasan harta dunia ataupun akhirat, tidak ada yang diinginkan. Nah, inilah contoh keikhlasan yang dicontohkan oleh misalkan contoh para sufi misalkan. Jadi Allah menetapkan apapun diterima, semuanya diterima, apapun sudah. Tidak ada, walaupun kita mengikuti bukannya itu karena ajaran doa itu adalah ajaran dari Allah dan Rasulnya juga kan gitu. Karena meminta akhirat itu juga nggak apa-apa, meminta dunia itu juga nggak apa-apa, asal mintanya pada Allah. Tingkatan kedua keikhlasan itu adalah melakukan perbuatan sesuatu apapun itu, tapi tendensinya itu akhirat. Misalkan karena ingin jauh dari neraka, karena ingin mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, tingkatan keikhlasan itu adalah tetap juga melakukan segala amal itu adalah karena Allah Ta'ala, tapi ada embel-embel dunia. Tapi embel-embel dunia itu juga diperbolehkan. Apa? Kelapangan rezeki, halalnya rezeki misalkan, adalah sesuatu yang bisa kita minta, tetapi konteksnya itu adalah yang halal. Itu yang nggak apa-apa. Tidak dihindari dari hal-hal yang fasad, dihindari dari hal-hal yang membuat mudarat misalkan di dunia. Nah, itu diperbolehkan. Nah, tetapi itu adalah levelnya yang paling rendah, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi bagian dari kita. Saya pun juga demikian berusaha untuk menjadi keikhlasan terhadap semua yang kita lakukan.
baik mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahwa semua nafas kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena melakukan sesuatu itu karena surat tugas dan juga karena remunerasi. Kira-kira begitulah ya. Karena Allah itu memberikan rezekinya itu tidak pernah menghitung-hitung untuk kita. Masa kita itu menghitung-hitung di hadapan manusia, betapa ruginya kita. Allah sudah pastikan rezeki kita itu mendapatkan yang sedemikian. Diusahakan atau tidak diusahakan, itu Allah pasti memberikan. Tapi kita tidak pada konteks untuk yang tidak mengusahakan. Mengusahakan itu adalah dalam rangka usaha, karena usaha itu juga syariat. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.